Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang pagi ini sudah mandi? Siapa yang udah sarapan? Nah, siapa yang udah siap buat pembelajaran hari ini? Nah, kira-kira ini siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama Ibu Bu Bunga. Nah, hari ini Bu Bunga mau membantu wali kelas kalian atau Bu Futi untuk mengajarkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, supaya pembelajarannya lancar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dari rumah masing-masing, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, supaya pembelajaran pada hari ini kalian tambah semangat lagi, kita nyanyi sama-sama yuk. Kalian jangan lupa nyanyi dari rumah ya. Tapi enaknya kita nyanyi apa ya? Oh iya, karena tanggal 17 Agustus kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Anak-anak jangan lupa nyanyi dari rumah ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, udah saling sapa, udah perkenalan, udah baca doa, udah nyanyi bersama. Sekarang kita langsung masuk ke materinya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama ada bagaimana cara membuat layang-layang. Jika kita ingin membuat layang-layang, pasti kita membutuhkan alat dan bahan kan? Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat layang-layang, yang pertama ada kertas koran bekas atau kertas yang berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 cm. Kemudian yang kedua, ada bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjangnya 80 cm. Yang ketiga, ada bambu dengan ukuran lebar 1 cm dan panjangnya setengah dari 80 cm, yaitu 40 cm. Yang keempat, kita membutuhkan benang wol. Yang kelima, kita membutuhkan gunting. Dan yang keenam, kita membutuhkan lem kertas. Lalu, bagaimana ya cara kita membuat layang-layang? Langkah membuat layang-layang yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Bambu yang ukuran panjangnya 80 cm diletakkan dalam bentuk vertikal. Sedangkan bambu yang ukuran panjangnya 40 cm diletakkan secara horizontal. Maka akan berbentuk bambu secara menyilang. Kemudian langkah selanjutnya, ikat bambu dengan menggunakan benang wol. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Contohnya ada di sebelah sini ya. Kemudian yang keempat, letakkan ikatan bambu yang sudah jadi tadi di atas kertas koran atau kertas bekas. Kemudian jangan lupa dijiplak. Tapi tambahkan 2 cm untuk garis gunting, supaya nanti bisa ditekuk atau dilipat ke dalam layang-layang. Kemudian, gunting kertas koran tepat di atas garis 2 cm yang tadi. Selanjutnya, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Langkah yang selanjutnya, tapi ini bisa jadi pilihan kalian ya.
Kalian bisa menambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Langkah selanjutnya, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Langkah selanjutnya, masukkan benang wol dan ikat ke titik persilangan. Kemudian, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Contohnya seperti ini. Nah, layang-layang sudah siap dimainkan. Kemudian, apa ya hubungan antara layang-layang dengan sumber energi alternatif? Nah, jadi, anak-anak, layang-layang adalah salah satu permainan yang memanfaatkan sumber energi alternatif. Lalu, sumber energi alternatif itu apa sih? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional itu sendiri adalah bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Kemudian, sumber energi alternatif yang saat ini dikembangkan dapat memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Dan sumber energi alternatif ini tidak akan habis. Contohnya, matahari, angin, air, dan panas bumi. Contoh sumber energi alternatif yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi ini berasal dari matahari. Oh iya, sambil menyimak materi dari Ibu, kalian bisa membuka buku tema kalian halaman 98. Nah, kita lanjut ke contoh sumber energi alternatif yang kedua. Yang kedua ada angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Selanjutnya ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak, dan energi ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air. Contoh yang keempat ada panas bumi. Energi panas bumi, atau biasa disebut dengan energi geothermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Contoh energi alternatif yang selanjutnya ada gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi-energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, kalian baca di buku tema kalian halaman 98. Nah, anak-anak, tadi kan sumber energi alternatif bisa berasal dari hewan dan tumbuhan. Salah satu contoh energi alternatif yang berasal dari tumbuhan adalah minyak jarak. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak. Tanaman jarak ini banyak tumbuh di daerah tropis, seperti di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, minyak jarak banyak digunakan. Minyak jarak juga dapat digunakan sebagai minyak rambut dan minyak pijat. Minyak jarak juga memiliki kemasan yang praktis agar memudahkan penggunanya. Tentu saja, hal apapun yang diciptakan oleh manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Seperti juga dengan minyak jarak ini. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak, selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang cara membuat layang-layang, sumber energi alternatif, dan minyak jarak. Materi selanjutnya kita masuk ke matematika. Oke anak-anak, setelah beberapa hari yang lalu kalian mempelajari tentang bilangan pecahan, pasti kalian juga sudah paham kan tentang bentuk bilangan pecahan dan taksirannya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang memanfaatkan konsep pecahan. Berikut ini ada contoh aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah aplikasi pecahan
operasi hitung penjumlahan. Yang pertama, Dayu mempunyai coklat di kulkas sebanyak 1/4 kotak. Kemudian, ia menemukan 2/4 kotak lagi di kamarnya yang semalam lupa ia makan. Jadi, berapa ya jumlah coklat yang Danu miliki sekarang? Jika contohnya seperti yang Ibu katakan barusan, kita hanya perlu menjumlahkan angka pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan penyebutnya, yaitu 4. Jadi, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nah, jumlah coklat yang dimiliki Dayu sekarang adalah 3/4 kotak. Supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Contoh soal yang kedua, Ibu membeli 1/3 kilogram telur. Kemudian, Ibu membeli lagi karena telurnya kurang, sebanyak 1/6 kilogram. Sekarang, berapa kilogram telur ya yang Ibu miliki? Jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus merubahnya dengan cara 1/3 dikali 2. Berapa ya 1/3 dikali 2? 1/3 dikali 2 sama dengan 2/6. Nah, anak-anak, jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan. 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Jadi, Ibu sekarang memiliki 3/6 kilogram telur. Oh iya, untuk cara yang kedua juga berlaku untuk operasi hitung pengurangan ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aplikasi pecahan penjumlahan. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Contoh yang pertama, Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kilogram. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/4 kilogram mentega. Berapa kilogram mentega yang Ibu miliki sekarang? Penyelesaiannya sama dengan penjumlahan yang tadi. Cuma, kalau yang sekarang adalah pengurangan. Jadi, jika ada contoh seperti ini, kita hanya perlu mengurangi angka pembilangnya saja, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan penyebutnya, yaitu 4. Jadi, 3/4 kg mentega dikurangi 1/4 kg mentega sama dengan 2/4 kg mentega. Nah, Ibu sekarang memiliki 2/4 kg mentega. Sama seperti penjumlahannya, supaya lebih mudah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian, contoh yang terakhir, kakak memiliki 4/8 kotak kue kering. Kemudian, ayah mengambil kue kering tersebut sebanyak 1/4 kotak kue. Berapakah sisa kue kering yang dimiliki kakak? Nah, ini caranya seperti contoh soal penjumlahan yang kedua, yaitu kita perlu menyamakan penyebutnya dahulu. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus merubah dengan cara 1/4 dikali 2. Hasilnya berapa yo? Iya, benar sekali, hasilnya 2/8. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung mengurangkan 4/8 dikurangi 2/8. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ayo jangan lupa hitung dari rumah ya. Iya, benar sekali, hasilnya adalah 2/8. Jadi, sisa kue kering kakak sekarang adalah 2/8 kotak. Nah, kita kan tadi sudah belajar dari awal
cara membuat layang-layang, yaitu memerlukan alat dan bahan dan juga langkah-langkahnya. Kemudian, kita juga belajar energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Dan sumber energi alternatif tidak akan habis. Contohnya, matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Materi yang ketiga, kita sudah belajar tentang minyak jarak yang digunakan sebagai sumber energi alternatif. Dan pemanfaatannya sudah banyak digunakan di mana-mana. Dan juga minyak jarak sudah mudah ditemui di mana saja, termasuk di pasar modern, di swalayan, atau di pasar tradisional. Tentunya dengan kemasan yang praktis supaya penggunanya lebih mudah. Dan yang terakhir, kita sudah belajar tentang aplikasi pecahan pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, itu tadi materi dan pembelajaran yang bisa Ibu bagikan pada hari ini. Gimana? Kalian udah pada paham apa belum? Udah tahu cara buat layang-layang apa belum? Udah tahu apa itu sumber energi alternatif? Kalian udah tahu belum kenapa minyak jarak bisa disebut sebagai sumber energi alternatif? Terus, udah paham apa belum tentang pembelajaran matematika pada hari ini? Semoga pembelajaran pada hari ini bisa membantu pembelajaran kalian di rumah ya. Karena kondisinya masih seperti ini, banyak virus di mana-mana. Jangan sampai ini menjadi penghalang semangat kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat supaya tambah pintar lagi. Nah, anak-anak, udah dulu ya pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Karena pembelajarannya sudah selesai, kalian jangan lupa mengerjakan tugas kalian di rumah. Jangan lupa juga dikumpulkan pada hari Sabtu. Anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi lagi yuk, supaya kalian tambah semangat buat ngerjain tugasnya di rumah. Tapi kita nyanyinya lagu daerah ya. Kita mau nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalian semua pasti udah pernah dengar kan? Jangan lupa nyanyi dari rumah. Gundul-gundul pacul-cul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan, wakul glimpang segane dadi salatar, wakul glimpang segane dadi salatar. Yeay, sudah selesai bernyanyi. Untuk penutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dari rumah, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau bisa juga tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak semuanya.